Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to website Study with Accounting. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi. Nah, akuntansi sendiri apa sih itu? Akuntansi adalah pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan penyajian informasi tentang transaksi dan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur sehingga dikenal sebagai akuntansi. Nah, proses ini dapat membantu pengambilan keputusan. Nah, banyak orang termasuk investor, pemilik bisnis, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum dapat menggunakan data akuntansi ini. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis perusahaan. Nah, jenis-jenis perusahaan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan jasa sendiri adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama memberikan jasa kepada konsumen. Nah, pemberian jasa ini tentunya akan mendapatkan penghasilan. Nah, selain penghasilan itu ada pengorbanan juga yang harus dikeluarkan. Nah, kegiatan tersebut berkaitan dengan transaksi keuangan yang harus dicatat dalam proses akuntansi juga. Yang kedua ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang lalu dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Nah, perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan itu membeli barang dari seorang pemasok, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada konsumen tanpa memberikan perubahan atau pengolahan lagi terhadap barang tersebut. Dan yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, perusahaan manufaktur ini identik dengan pembelian bahan baku yang kemudian diolah menjadi barang jadi dengan mengeluarkan biaya-biaya tertentu untuk memproses bahan baku tersebut. Nah, berikutnya ada tujuan utama akuntansi. Apa sih tujuan utama pencatatan akuntansi itu? Tujuan utama pencatatan akuntansi adalah menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas atau badan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen laporan keuangan. Nah, laporan keuangan atau pencatatan akuntansi itu memiliki komponen-komponen yang harus dimasukkan atau harus ada dalam pencatatan laporan akuntansi atau laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada laporan atas catatan atas laporan keuangan. Nah, berikutnya ada syarat penyajian laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan itu harus memenuhi persyaratan yang antara lain relevan terhadap kebutuhan para laporan dan dapat diandalkan. Nah, dapat diandalkan yang dimaksud di sini adalah mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian, netral dan bebas dari keberpihakan, mencerminkan kehati-hatian dan mencakup semua hal yang terkait materi. Nah, berikutnya ada pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi. Yang pertama ada pihak internal. Nah, pihak internal sendiri terdiri dari yang pertama ada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nah, pemilik perusahaan atau pemegang saham memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, modal pemilik perusahaan akan bertambah, begitupun sebaliknya. Nah, informasi akuntansi sendiri menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan seperti apa ekspansi usaha dan kenaikan gaji, efisiensi biaya, penambahan modal, dan melakukan pinjaman dan lain-lain. Yang kedua ada pegawai karyawan. Nah, karyawan itu merupakan pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut berguna untuk mengetahui berapa besar jaminan dari perusahaan yang dapat berupa balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja yang bisa mereka dapatkan dari perusahaan. Dan terakhir ada manajer internal. Nah, manajer internal sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab oleh pemilik
perusahaan untuk mengelola perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan itu merupakan bagian dari kinerja manajer juga, sehingga manajer akan berupaya untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan berdasarkan informasi akuntansi yang diperoleh. Nah, berikutnya ada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini atau pihak dari luar perusahaan yang memiliki kepentingan di luar ranah perusahaan. Yang pertama ada kreditur. Nah, yang kreditur ini sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, tentunya membutuhkan informasi akuntansi untuk dijadikan pertimbangan dalam penyaluran kredit. Yang kedua ada investor atau calon investor. Nah, investor membutuhkan informasi akuntansi perusahaan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan untuk membeli, menahan atau menjual investasi mereka pada perusahaan tersebut, sehingga serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Sementara itu, calon investor membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai prospek usaha suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada pemerintah. Nah, pemerintah sendiri memerlukan informasi akuntansi suatu perusahaan untuk beberapa hal, antara lain yang pertama, menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Yang kedua, mengetahui kondisi perusahaan terkait ketenaga kerjaan. Yang ketiga, alokasi sumber daya dan aktivitas perusahaan, terutama dalam rangka menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional. Nah, yang keempat ada masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi keuangan perusahaan atau informasi akuntansi perusahaan dalam hal penyerapan tenaga kerja dan sumbangan yang bisa diberikan perusahaan melalui program corporate social responsibility. Nah, yang kelima ada pemasok. Pemasok mempunyai kepentingan dalam perusahaan dalam hal pembayaran bahan baku yang dipasok, seberapa besar tingkatan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran kepada pemasok. Dan yang terakhir ada pelanggan. Pelanggan berkepentingan dengan informasi akuntansi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memasok kebutuhannya dalam jangka panjang. Nah, berikutnya ada prinsip-prinsip akuntansi. Nah, prinsip-prinsip akuntansi terdiri atas prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Prinsip yang pertama ada prinsip biaya historis. Nah, prinsip biaya historis ini mewajibkan sebagian besar aset dan liabilitas diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi yang disebut dengan prinsip biaya historis. Nah, prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan, yaitu harga pertukarannya disetujui oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan transaksi. Nah, yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Nah, prinsip ini mengacu pada aliran masuknya aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. Nah, dasar digunakannya ini untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu saat ada kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan besarnya aktiva yang diterima. Yang ketiga ada prinsip mempertemukan atau matching principle. Nah, prinsip ini mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Nah, prinsip ini dapat berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat bergantung pada saat pengakuan pendapatan. Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu atau accrual basis dalam pembebanan biaya. Yang keempat ada prinsip konsistensi. Nah, prinsip ini digunakan agar laporan keuangan dapat dibandingkan di setiap periodenya sehingga dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, prosedur ini digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, dapat segera diketahui apabila terdapat perbedaan antara pos yang sama dalam dua periode. Itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. Yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Nah, laporan keuangan itu harus disajikan secara lengkap karena ada informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Nah, berikutnya ada konsep dasar akuntansi.
Yang pertama ada konsep unit moneter atau monetary unit assumption. Nah, konsep ini mengharuskan data transaksi yang dicatat dan dilaporkan harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang, sehingga setiap transaksi bisnis harus diukur dalam nilai uang. Yang kedua ada konsep kesatuan usaha atau economic entity assumption. Konsep ini mengharuskan adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dari transaksi pemilik sebagai individu. Yang ketiga ada konsep periode akuntansi atau time period assumption. Nah, informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu dan dilaporkan secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan seperti bulanan, triwulan, caturwulan, semester, dan tahunan. Dan yang terakhir ada konsep kesinambungan usaha atau going concern. Perusahaan diharapkan dapat beroperasi dalam jangka panjang atau tidak terbatas dan berupaya untuk tidak dilikuidasi atau dibubarkan dalam jangka pendek. Nah, contoh penerapan konsep ini adalah penggolongan aset lancar dan tetap, liabilitas lancar dan jangka panjang, serta adanya penyusutan aset tetap. Baik, kesekian materi yang dapat kita bahas kali ini. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita atau bagi pembelajaran lain di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.